Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Bersyukur sekali pada kesempatan pagi hari ini saya dapat menyapa jemaat yang terkasih di Sapa Pagi GKJW Manuan. Dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema yaitu iman yang menyatakan tindakan. Dan untuk bacaannya sendiri itu terambil di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ada seorang tukang kayu, dia itu tukang kayu yang miskin gitu ya. Dan tukang kayu ini, jemaat yang terkasih, dia itu peralatannya itu gak terlalu mumpuni, peralatannya itu gak terlalu bagus. Dan suatu ketika temannya yang baik hati itu memberikan sebuah hadiah, yaitu peralatan-peralatan kayu ya, misalnya kayak pahat, gergaji, palu dan sebagainya. Ini adalah peralatan yang terbaik di dunia gitu ya. Dan peralatan ini itu diberikan secara gratis alias secara cuma-cuma kepada si tukang kayu yang miskin ini. Dan tentunya ketika si tukang kayu ini diberikan peralatan-peralatan yang bagus, peralatan-peralatan yang baik, tentunya dia diberikan tidak hanya untuk sekedar dipajang gitu ya. Peralatan-peralatan ini tidak untuk dipajang atau cuma disimpan di dalam kotak. Tidak, tapi tentunya peralatan yang diberikan secara gratis atau cuma-cuma ini diharapkan bisa digunakan agar menciptakan suatu karya-karya yang baik dari seni kayu yang dia buat gitu ya, karena dia adalah seorang tukang kayu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jemaat yang terkasih, berkaitan dengan renungan kita hari ini yaitu iman yang menyatakan tindakan. Di sini kita bisa melihat gitu ya, bahwa kita sebagai orang Kristen, kita telah diselamatkan oleh Allah karena kasih karunia-Nya. Seperti bacaan yang kita telah baca tadi, bahwa semua kita ini diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Dan tentunya keselamatan yang kita terima ini tanpa kontribusi apapun dari kita. Yang artinya kita tidak berbuat baik atau berusaha sesuatu bagi Tuhan sehingga kita itu mendapatkan keselamatan. Tidak seperti itu ya. Tetapi karena kita ini yang tadinya itu adalah orang berdosa, kita yang adalah orang berdosa, tetapi sama Tuhan itu diberikan yang namanya keselamatan secara gratis dan cuma-cuma. Mengingat bahwa kita orang berdosa itu tidak layak untuk menerima keselamatan yang Tuhan berikan, yang dimana kita ini sepenuhnya berdosa dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi karena kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus, kita telah ditebus dan diberikan keselamatan secara gratis dan cuma-cuma. Dan tetapi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, apakah keselamatan yang Tuhan berikan itu sekedar dikasih aja tanpa ada suatu tujuan baik di dalamnya? Tentunya tidak ya Bapak Ibu. Keselamatan yang diberikan kepada setiap kita itu membawa tujuan, yang dimana kita dipanggil untuk hidup menghasilkan pekerjaan baik yang memuliakan Tuhan. Pekerjaan baik ini yang dimaksud itu bukan syarat untuk kita mendapatkan keselamatan, melainkan hasil dari anugerah yang telah kita terima. Jadi iman di dalam Kristus Yesus itu membuahkan suatu hasil yang baik, yaitu pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang seperti apa sih yang dimaksud? Iman yang menyatakan tindakan seperti apa sih yang dimaksud? Selama ini kita mungkin menjadi seorang Kristen, kita mengaku beriman kepada Tuhan gitu ya. Mengaku beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya, juru selamatku. Tetapi sayangnya kita seringkali terjebak di mulut saja. Kita sekedar menyatakan, oh iya, aku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhanku. Tetapi nyatanya hidup kita tidak diubahkan, hidup kita tidak dipertobatkan. Itu tentunya adalah iman yang palsu, jemaat yang terkasih. Iman yang asli itu, iman yang murni itu seharusnya bagaimana kasih karunia Allah
itu bergerak di dalam hati kita, dan akhirnya itu merembesi hati kita, membuat kita tuh menghasilkan, menyatakan suatu tindakan yang baik, tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah. Karena iman kalau sekedar di mulut saja, maka setiap tindakan kita, setiap tindakan baik kita itu hanya suatu polesan, yang dimana kita mungkin berbuat baik karena kita ingin mendapatkan sesuatu. Kita berbuat baik supaya kita mendapatkan imbalan, yang dimana kita sebagai seorang Kristen itu semestinya iman itu, tindakan itu lahir dari rasa kita bersyukur bahwa kita telah ditebus dan diselamatkan di dalam Kristus. Nah, ketika kita tuh bisa melihat akan keberhargaan Kristus yang membuat kita yang tadinya adalah orang yang tidak berharga, orang yang berdosa, dan kita di dalam Kristus itu kita dijadikan berharga, maka kita akan bersyukur gitu loh. Kita akan sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih, dan kita akan menggunakan bahwa iman yang kita imani di dalam Kristus itu menghasilkan suatu tindakan yang baik. Iman yang sejati itu tidak berhenti pada pengakuan mulut saja, atau cuma di pengetahuan aja. Oh iya, aku tahu bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus menyelamatkan aku, mati di kayu salib menebus dosa-dosa aku. Sekedar tahu tok, itu adalah hal yang salah. Yang benar adalah iman itu menyeluruh. Jadi seluruh aspek di dalam diri kita itu diubahkan. Pikiran, mulut, semua tindakan kita itu menghasilkan tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita dapat melihat gitu ya, bahwa di dalam Kristus Yesus Dia menyelamatkan kita itu dengan cuma-cuma gitu ya. Kita diberikan keselamatan secara gratis. Kalau misalnya kita melihat bahwa itu merupakan sesuatu yang terbesar di dalam diri kita, mengingat bahwa siapakah kita ini, kita tahu bahwa upah dosa ialah maut. Maut itu artinya kematian kekal, keterpisahan kekal dari kebaikan Allah. Bisa kita bayangkan bahwa kita hidup di dunia ini aja, kita tuh masih bisa merasakan kebaikan Allah. Misalnya kita bisa bernafas, kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan banyak hal. Itu semua karena anugerah Allah yang menopang kita. Tetapi kalau misalnya sudah di dalam kekekalan dan misalnya di dalam neraka, Bapak Ibu, itu sama sekali tidak ada kebaikan Allah. Itu isinya hanyalah murka Allah di dalam neraka itu. Tetapi kita perlu bersyukur bahwa kita yang berdosa ini, status kita yang berdosa ini, di dalam Kristus Yesus kita tuh dibenarkan dan kita tuh diterima, sehingga kita mendapatkan anugerah keselamatan. Dan kalau misalnya kita melihat bahwa itu merupakan suatu hal yang berharga, bahwa kita tahu bahwa di dunia ini hidup kita sementara, suatu saat akan ada hidup kekal yang akan datang, bahwa kita pastinya akan menghasilkan suatu tindakan yang memuliakan Tuhan. Kita memang orang berdosa, sampai kapanpun kita sampai mati tetap kita berproses gitu ya, jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi yang namanya proses itu yang artinya tidak stuck gitu ya, tidak berhenti di situ. Yang namanya proses itu ada perubahan, sehingga iman itu harus sejalan dengan suatu tindakan yang diubahkan. Salib gitu ya, hidup bagi Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kita juga harus hidup kita ini, iman kita ini dilihat dari orang lain tuh akan melihat iman kita dari tindakan kita. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus gitu ya, kalau tindakan kita itu sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita yang sudah diperbaharui di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru, dikatakan bahwa kita diciptakan untuk menghasilkan pekerjaan yang baik. Marilah kita sama-sama merenungkan bahwa coba sebelum kita menjalani hari-hari kita gitu ya, setiap pagi kita berdoa kepada Tuhan, kita tanya kepada Tuhan, kira-kira Tuhan, pekerjaan baik apa yang Tuhan ingin aku lakukan hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mulai dengan hal-hal seperti itu, supaya kita ketika menjalani hari-hari, kita tahu bahwa tujuan kita hidup adalah untuk memuliakan Tuhan. Amin. Atas perenungan hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Mengingat siapakah kami ini ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Kami seringkali mendapati diri kami gagal mengasihi Tuhan.
Tetapi Tuhan, kami begitu bersyukur di tengah kegagalan kami, di tengah kejatuhan kami, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kami. Kegagalan kami tidaklah menggagalkan kasih Tuhan terhadap setiap kami. Justru itu menembus dosa-dosa kami. Kasih Tuhan menembus kerapuhan kami, merengkuh setiap kami orang-orang yang berdosa. Di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami boleh beroleh keselamatan kekal, menjadi suatu pengharapan bagi setiap kami. Tuhan, kami menyadari bahwa di dalam perenungan hari ini, kami sebagai orang-orang Kristen yang mengaku beriman kepada Tuhan, mengaku beriman kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, seringkali kami justru mendapati bahwa kami hanya mengaku di mulut saja atau di pikiran kami saja, tetapi kami tidak sungguh-sungguh mengimani arti yang namanya iman yang menghasilkan suatu tindakan, iman yang mempertobatkan hidup kami. Kami yang semestinya hidup bagi Allah, bukan hidup bagi dunia. Tapi kami seringkali jatuh untuk hidup serupa dengan dunia. Ampuni kami ya Tuhan. Mampukan setiap kami hari ini yang telah merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk kami hidup kami boleh diubahkan, ditransformasi untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus, sehingga hidup kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Berdoa bagi jemaat GKJ Manuan, kiranya boleh bertambah terus pengenalan di dalam Kristus. Relasi di dalam Kristus pun boleh semakin diperkuat, sehingga jemaat GKJ Manuan boleh melihat bahwa Kristus yang memegang hidup mereka, yang akan terus memampukan di dalam kasih karunia-Nya. Untuk jemaat GKJ Manuan boleh melihat bahwa iman di dalam Kristus bukanlah hal yang sia-sia, tapi justru mendatangkan suatu kebaikan tertinggi yang Tuhan janjikan, yaitu keselamatan kekal di dalam Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, walaupun saat ini kami akan menjalani aktivitas kami di hari ini, Tuhan yang tuntun dan sertai, dan apa yang Tuhan ingin kami lakukan, kiranya Tuhan yang boleh memberikan kami hikmat, sehingga tindakan kami, apapun yang kami lakukan, itu lahir dari iman kami yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan baik. Terima kasih ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian Sapa Pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.